Baik, terima kasih Bu Ratna atas waktu dan kesempatannya. Terdengar suara saya, para Terdengar, dengar. peserta dan hadirin sekalian. Mohon maaf suaranya agak serak-serak sedikit karena terlalu Jelas, Pak. banyak Terlalu banyak mengajar, tampil Pak. di depan kelas ya. Ngajar Bu, Alhamdulillah. Padat sekali jadwal yang diberikan di fakultas ya akhir-akhir ini. Karena memang sasarannya fakultas ya memang harus kejar target eh, riset dan lain-lainnya ya. Tridharma seperti Mm-mm. Nasaldi juga di Hasanuddin Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat bagi kita semua, Bapak Ibu Waalaikumsalam peserta, warahmatullahi wabarakatuh. hadirin, hadirat yang hadir dalam Zoom yang berbahagia ini. Tentunya hari ini kita akan berbagi informasi-informasi yang berkaitan dengan perawatan luka. Kalau tadinya sudah dilalui dengan AI, ChatGPT untuk pengkajian luka dan penata laksanaan luka dan lain-lainnya yang disampaikan dengan sangat lugas oleh Nesaldi Yusuf yang tadinya memang materi itu sangat-sangat menarik karena jarang-jarang sekali kita di dunia keperawatan memanfaatkan AI tersebut. Insya Allah semua ini sangat bermanfaat buat kita semua. Yang saya hormati panitia yang telah mengundang kita sama Pak Ridwan ya yang sangat antusias sekali untuk menyelenggarakan dan teman-teman yang lainnya panitia yang hadir dalam grup ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas undangannya. Insya Allah kita maksimalkan waktu 45 menit ke depan teman-teman sekalian. Hari ini saya ke bagian materi Managing Wound with Exposed Tendon. Jadi kalau kita bahas tentang tendon expose, bone expose, itu memang tak akan pernah ada kata-kata berakhir. Karena memang ini adalah sebuah challenging buat kita perawat. Terutama perawat yang bermain di perawatan luka. Hampir setiap hari kita menemui kasus-kasus ini. Dan memang kasus ini sangat menarik. Dan tantangan-tantangan yang kita hadapi juga sangat-sangat menarik. Ya, terutama ketika kita menemui kasus-kasus ini di lapangan dan tidak kalah menarik ketika kita mampu untuk mengatasinya dengan baik. Senang hari ini bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar yang sangat berbahagia ini. Tentunya ini adalah sebuah kehormatan bagi kita semua untuk berbagi, ya, berbagi informasi-informasi yang terkait dengan manajemen pada kasus-kasus dengan tendon expose. Ada hal yang menarik memang dengan tendon expose ini. Ternyata beberapa literatur saya baca yang kaitannya dengan herbalism itu banyak sekali sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk membantu melindungi tendon atau tendon protection sehingga bisa membantu untuk mempercepat proses penyembuhan dan menghindari terjadinya kerusakan tendon tersebut. Umumnya rata-rata tendon ini kalau tidak kita proteksi dengan baik, maka tendon ini akan lisis secara otomatis dengan sendirinya. Sehingga akhirnya tendon ini tidak bisa bertahan lama pada luka. Inilah sebuah tantangan. Kadang ketika kita lihat pasien datang ke praktek kita, praktek mandiri, tendonnya sudah rusak karena tidak diproteksi dari awal. Karena proteksi awal ini yang paling penting, terutama untuk menjaga dan mencegah jangan sampai terjadi kerusakan lebih lanjut yang akhirnya nantinya ketika pasien akan sembuh itu akan memberatkan posisi mobilitas pasien itu sendiri. Kalau kita lihat memang dalam akhir-akhir ini ada sebuah riset yang dilakukan di negara Eropa, padahal riset ini sebenarnya sudah banyak kita lakukan di Indonesia. Salah satunya adalah riset yang mereka lakukan yang berkaitan dengan herbalism yang beredar di Indonesia itu salah satunya itu adalah Centella asiatica. Yang mungkin di Nuva ini juga mereka sudah menyiapkan produknya juga yang berbasis Centella asiatica. Tapi sayangnya ini masih berkutat dalam jenis sebagai mungkin oral oral medisinnya atau obat-obat oral yang belum langsung bisa terpakai ke tendonnya secara langsung. Nah,
dalam hasil risetnya itu dia katakan bahwasanya Centella asiatica itu salah satu protection of tendon untuk menjaga tendon itu tidak terlisiskan dalam proses perawatan. Karena kadang-kadang ketika kita temui kasus dengan grade luka yang sudah grade 4, tendon terpapar, kemudian tulang terpapar, kita sering melakukan tindakan autolisis secara agresif. Ternyata di sana dia katakan harus ada proteksi tendonnya itu, walaupun agresivitas autolisis debridement-nya dilakukan, tapi tendon harus diproteksi Bapak Ibu sekalian. Dan ini memang dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah klinis Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak sedikit teman-teman di praktek mandiri di wilayah saya, terutama di Sumatera Utara itu berkolaborasi berkaitan dengan tendon ini. Dan memang kita di sini sedang melakukan sebuah riset juga yang Centella asiatica itu bisa membantu sebagai proteksi dari tendon itu sendiri. Sedang kita riset lanjutan karena beberapa literatur kita lihat bahwasannya Centella asiatica ini sangat bagus untuk melindungi tendon dari kerusakan. Kemudian, tendon ini pada umumnya terjadi kerusakan karena suplai darah yang rendah, nutrisinya yang buruk. Ini salah satu penyebab utama. Dan penyebab yang paling banyak terjadi saat ini adalah agresivitas dari autolysis debridement yang kita lakukan, sehingga tendon ini terabaikan. Karena dengan terabaikannya tendon, maka lama-kelamaan tendon ini akan terlisis secara otomatis dengan sendirinya. Ini karena terjadi beberapa proses yang terjadi di dalam sistem pembuluh-pembuluh darah tadi. Terutama misalnya ya tendon exposed wound ini terjadi karena beberapa kendala yang terjadi, less blood supply, jadi kurangnya suplai darah sehingga oksigenasi nggak cukup ke dalam jaringan. Kemudian terjadi insufisiensi growth factor tidak bisa berkembang dengan baik karena tidak ada faktor pemicunya untuk menaikkan faktor tumbuh. Sehingga ini akan melemahkan dari sistem tendonnya sendiri. Kemudian dengan inflamasi yang memanjang, Bapak Ibu sekalian. Inflamasi yang memanjang ini juga salah satu faktor pencetusnya. Sehingga ini tendon lama-kelamaan akan tidak terproteksi karena kita lebih berfokus pada reaksi inflamasi tadi yang memanjang. Padahal ini adalah faktor yang paling utama yang memang harus kita upayakan. Jangan sampai hanya reaksi inflamasi yang kita protek, tetapi terabaikan proteksi-proteksi yang lainnya. Tendon ini secara anatomis memang menghubungkan tulang dan otot. Karena tendon merupakan kumpulan-kumpulan kolagen yang berserat, ya berwarna kuning atau warna krem, ya. Dan ini memang tendon ini membutuhkan suplai oksigen, terutama dari makanan yang kita konsumsi tadi, karena di sana di tendon ini terjadi melalui proses difusi nutrisi dan dari cairan sinovialnya untuk melindunginya. Nah, ketika pasien itu mengalami luka yang terekspos sehingga jaringannya yang lain pada lepas semua, efek nekrosis, efek nekrotik jaringannya, sehingga ketika dilakukan autolisis terlepas jaringan yang hitam, atau dilakukan surgical debridement terlepas sehingga tendon terpapar, dan ini yang Bapak Ibu harus atasi di awalnya. Dalam step-stepnya nanti akan saya sampaikan di step berikutnya, karena yang terpenting di sini adalah paparan nutrisi. Nah, kalau dari produk Nuva sendiri, mereka sudah banyak menyiapkan nutrisi-nutrisi pada pasien yang bisa diberikan kepada pasien-pasien luka yang terpapar tendonnya dan terpapar tulangnya misalnya. Ini adalah salah satu Bapak Ibu sekalian. Salah satu pasien yang datang ke klinik. Pasien dari hospital post surgical debridement. Ini dilakukan debris demang. Setelah dilakukan debris demang, kelima jarinya itu kondisinya memburuk. Ya, kelima jari kondisi memburuk. Ya. Kemudian pasien dianjurkan, ditawarkan untuk amputasi. Penawaran amputasi ini ditolak oleh pasien. Akhirnya pasien pulang dari rumah sakit dan menuju praktek mandiri dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu. Ini tendonnya sudah terekspos Bapak Ibu.
dan tulang-tulang jarinya ini sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan karena oksigenasi tidak mencukupi. Setelah kita ukur, vaskularisasinya juga sangat lemah. Vaskularisasinya sangat lemah. Kondisi pasien ini, KU-nya juga sangat lemah. IMT-nya juga sangat rendah. Dan ini adalah salah satu faktor tantangan buat kita di praktek mandiri. Sementara kalau kita mau refer kembali ke hospital, pasien tetap menolak. Karena pasien memang dari hospital. Inilah tantangan yang memang kita hadapi setiap hari, setiap jam, setiap detik yang datang ke praktek mandiri dengan berbagai kasus Bapak Ibu sekalian. Dengan kasus-kasus begini ini tentunya memiliki faktor-faktor penghambat penyembuhannya. Salah satu usia ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian keadaan umum lainnya, kemudian tingkat cederanya, kemudian mungkin kerjasama kita pasien dengan perawatnya, kerjasama pasien dengan dokternya, kerjasama pasien dengan nutrisionisnya, dan berbagai disiplin ilmu. Inilah yang menjadikan tantangan buat kita. Nah, ini tendon yang terekspos semua, Bapak Ibu sekalian. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai perawat yang pasiennya sudah denial dari hospital? Tentunya ini akan menjadi sebuah upaya kerja keras kita untuk melindungi ini kembali, untuk mempertahankan tendon ini untuk tidak mengalami kerusakan yang lebih berat. Kalau kita lihat dari kondisi tendon yang terlihat ini, ya, hasil pengkajian tendon masih dalam keadaan bagus karena pasien pasca debridement dari hospital surgical debridement dan masih bagus Bapak Ibu sekalian. Memang kemarin kita coba untuk mengatasinya, untuk melindunginya. Nanti saya jelaskan di slide berikut. Kemudian ada general treatment yang memang ini adalah sebagai basic science-nya untuk kita lakukan tindakannya. Tentunya adalah dengan prinsip tim manajemen. Kalau tim manajemen ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah melakukannya. Dan memang ini ada prinsipnya walaupun ada pengembangan-pengembangan dari tim tadi. Ada dimers, ada MOIS, ya, semua adalah pengembangan-pengembangan dari basic science time management ini. Ini semua saya yakin dan percaya Bapak Ibu mampu untuk melakukannya, terutama di posisi tisu manajemen. Di tisu manajemen ini tentunya yang penting buat Bapak Ibu sekalian untuk melindunginya. Bagaimana cara untuk memproteksinya sehingga ini bisa terlindungi. Kita lihat lagi di poin yang kelima Bapak Ibu. Ada beberapa treatment spesifik yang mampu untuk menjaga tendon ini. Tentu yang pertama adalah tadi nutrisi. Fungsi nutrisi di sini tentu adalah untuk meningkatkan sirkulasinya, untuk mempercepat proses growth faktornya, untuk mempercepat epidermal growth faktornya, untuk meningkatkan interleukinnya. Semua adalah untuk memperbaiki jaringan yang dari nekrotik jaringan tadi yang tendonnya terekspos bisa terlindungi. Kemudian ada hyaluronic acid plus kolagen. Kemudian ada platelet rich plasma. Ini yang sedang dikembangin nih di dunia medis Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada flap transplantation. Ini udah lama. Kemudian ada FAC, ya, negative pressure wound treatment. Ini juga sudah lama. Walaupun ini pengembangan-pengembangan terbaru sekarang sedang dilakukan. Kemudian penggunaan dressing Bapak Ibu. Dan stem cell saat ini. Coba kita lihat satu persatu nantinya Bapak Ibu. Nah, Nuva sendiri mereka sudah menciptakan, mereka sudah memproduksi ya nutrisi-nutrisi yang mampu untuk meningkatkan faktor-faktor tumbuh tadi. Ya, growth faktor tadi tentunya adalah untuk meningkatkan kapasitas jaringan tumbuh, proliferasi faktor untuk menjaga tendon ini agar tetap terlindungi. Jadi yang paling utama adalah memang nutrisi. Nah, problemnya kadang-kadang kita tidak pernah menghitung kadar nutrisi kebutuhan pasien. Maka pentingnya kolaborasi dengan multidisiplin approach dengan dietitian, ya, kita kolaborasi untuk menghitungnya kebutuhan-kebutuhan akan makanan yang harus dikonsumsi untuk mempercepat proses pertumbuhan jaringan. Nah, di sini mereka sudah di Nuva sendiri sudah ada 2 macam atau ada 4 macam itu nutrisi yang mereka ciptakan, yang mereka produksi saat ini. Terutama di sini ada novalbumin, ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian dengan ekstra ikan gabusnya
bisa meningkatkan kanal ini, membantu mempercepat proses penyembuhan. Karena tendon ini kita tidak mau terekspos terlalu lama. Kalau dalam teori Bapak Ibu sekalian, tendon ini membutuhkan waktu kurang lebih 4 sampai 6 minggu Bapak Ibu untuk menjaga jangan sampai terjadi kerusakan. Dalam beberapa riset literatur, tendon ini diharapkan dalam waktu 6 minggu ini sudah tertutup. Ya, diharapkan dalam waktu 6 minggu sudah tertutup. Bila dalam waktu 4 sampai 6 minggu tidak tertutup, maka respon akan kerusakan itu akan lebih cepat. Ya. Kemudian di Nova juga mereka sudah memproduksi Novalkurmin misalnya, ya. Satu produksi ekstrak ikan gabus juga yang membantu penyembuhan luka dan meningkatkan nafsu makan. Ya, nafsu makan inilah yang harus ditingkatkan. Walaupun pada banyak kasus pasien dengan wound infection, nafsu makan itu menurun jauh, ya. Selera makan menurun jauh memang, ya. Nafsu makan menurun jauh. Maka beberapa hal yang harus kita supply, terutama seperti ini kapsul-kapsul yang sudah diproduksi untuk meningkatkan proses hematoprotektor juga di dalam jaringannya. Kemudian ada juga Novalbumin Plus yang mereka produksi. Ini biasa juga dipakai pada pasca pasca pembedahan Bapak Ibu seperti kasus yang tadi saya tampilkan yang tadi pasca di Brightman. Nah, ini nggak salah untuk kita konsumsi. Kan ini adalah sebuah hasil-hasil tentunya produksi yang diciptakan oleh Nova ini tentunya sudah melalui proses-proses riset. Di sini juga ditampilin nih di Noval Bulaksi ini ada proses risetnya, semua melalui proses riset. Karena 2 tahun yang lalu pernah kita diskusi dengan produk Nova di Medan, itu semua sedang jalan risetnya. Dan hasil risetnya memang temuannya sangat-sangat bagus ya untuk membantu proses penyembuhan luka dengan pasien yang expose tendon tadi. Ini adalah salah satunya, nutrisi. Jangan abaikan nutrisi Bapak Ibu. Walaupun pasien dengan wound infection itu menurun drastis tentang selera makannya. Ini yang harus kita proteksi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian peningkatan dengan kolagen Bapak Ibu sekalian. Kolagen ini juga yang dibantu dengan hyaluronik acid. Dan di sini juga sudah ada, ya. Kita kombinasi hyaluronik acid dengan kolagen ini. Karena beberapa kasus saya kombinasi HA ini pada kasus expose tendon ini sangat cepat tumbuh jaringannya sehingga tendon itu terlindungi. Walaupun tendon itu tetap kami lindungi dengan beberapa item dressing nanti akan ada di bagian bawahnya, ya. Tetap kami lindungi juga walaupun HA dan kolagen ini akan kami berikan ya untuk meningkatkan. Kemudian ada khas ya, khas juga. Di sana juga ada hyaluronik acid dan kolagen juga plus dengan chitosan, plus dengan zinc oxide. Dan ini untuk merangsang mempercepat proses granulasinya. Dan ini juga saya kombinasi HA dan HAZ. Kemarin itu pada kasus pasien tendon expose. Ya, saya kombinasikan pada kasus tendon expose itu sangat cepat proses pertumbuhan jaringannya Bapak Ibu sekalian. Dan memang ini adalah satu case study yang kemarin saya presentasi di Glasgow waktu WCET Conference. Dan ini memang sangat bagus hasilnya. Dan kita memang diberi A+, karena dengan expose tendon yang luas, kita bisa membantu meningkatkan kembali proses granulasi tisunya. Kemudian platelet derived, platelet rich plasma ini memang masih dalam proses riset lanjutan, walaupun dari riset-riset sebelumnya ini sangat mempercepat terjadinya growth factor Bapak Ibu sekalian. Growth faktornya akan lebih cepat. Kemudian ada platelet derived growth factor juga akan cepat tumbuh. Kemudian vascular endothel growth factor. Nah, ini yang kita butuhkan. Hanya saja ini masih mahal Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini mungkin bisa riset lanjutan nanti dengan Nova. Siapa tahu bisa membantu memproduksi platelet rich plasma ini dengan yang harga bisa terjangkau oleh alumni-alumni wound care. Sehingga bisa membantu kemaslahatan umat untuk meningkatkan proses tumbuhnya. Nah, kemudian di samping faktor
growth faktor fibroblast growth faktor juga, ada growth faktor epidermal, ada total growth faktor beta yang membantu untuk meningkatkan proses pertumbuhan atau proliferasi jaringannya untuk mempercepat proses menutupnya tendon dari expose-nya. Ini ada salah satu proses nih, ini proses mereka melakukan ya, ketika darah diambil, kemudian diberi ke dalam wadah ya tabung, kemudian diolah dalam sebuah teknik centrifuge ya untuk memisahkan ya blood place in the centrifuge, dipisahkan antara darah dengan plasma dalam sebuah wadah. Ketika ini dipisahkan dalam darah, plasma dan plateletnya dalam sebuah wadah, kemudian diendapkan Bapak Ibu dengan proses sentrifugasinya. Ini setelah ini sentrifugasinya selesai, ya memang membutuhkan waktu Bapak Ibu kurang lebih itu dalam sebuah riset itu mereka membutuhkan waktu kurang lebih hampir 14 sampai 28 hari untuk menjadikan platelet rich plasma ini kualitas tinggi, high quality-nya, ya. Di sini sudah terekstrak Bapak Ibu. Nah, ekstraknya yang warna ungu inilah yang diambil, disuntikkan ke jaringan luka tadi. Nah, untuk meningkatkan growth faktor tadi. Dan memang prosesnya ini agak sedikit panjang Bapak Ibu sekalian. Nah, siapa tahu nanti Nova bisa bantu ya. Mungkin kita bisa riset bersama nanti dengan Pak Saldi Yusuf juga yang juga rajin riset untuk wound care. Ini saya yakin dan percaya kita bisa nanti bantu pasien-pasien dengan harga terjangkau yang platelet rich plasma ini. Kemudian flap, kalau flap ini sudah biasa Bapak Ibu. Nah, sekarang jadi perhatian ketika pasien ini di flap dalam kondisi saat kondisi masih infeksi. Masih dalam kondisi wound infection. Pasiennya masih wound infection, kemudian dilakukan tindakan flap. Ini yang sering terjadi kegagalan Bapak Ibu sekalian. Kita nggak tahu SOP-nya sebenarnya seperti apa sebenarnya di medical treatment sehingga dilakukan flap dalam keadaan infection, karena beberapa case tadi yang datang ke kita karena flap itu gagal karena memang pasien masih dalam keadaan infeksi. Di dalam literatur juga di sana dikatakan flap itu dilakukan ketika wound infection-nya sudah berakhir, tidak dalam keadaan wound infection. Karena kami lihat beberapa case tadi yang datang ke praktek, pasien dengan di flap itu flapnya gagal karena memang kondisinya masih leukositnya masih tinggi Bapak Ibu sekalian. Kita cek lagi darah rutinnya ketika pasien datang, kita sehingga tahu, oh ternyata masih ada faktor infectionnya. Sehingga memang ini akan terjadi sebuah kegagalan. Nah, tentunya ketika ini mungkin ya punya protap ya dokter, mungkin punya protap sendiri ya. Tapi memang di literatur saya baca, itu ada berbagai literatur menyatakan tidak di dalam posisi saat infeksi. Kebanyakan di daerah saya ini, ya pasien yang sering datang setelah flap itu rata-rata infeksi Bapak Ibu sekalian. Karena leukositnya itu tinggi. Ada yang sampai 35.000, 40.000 kemarin kita dapat. Ya akhirnya memang flap ini gagal. Ya gagal. Akhirnya kita lakukan lagi tindakan ulang dari awal lagi untuk merawatnya dari nol kembali gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian, nah ini adalah satu NPWT yang sudah sering kita lakukan Bapak Ibu. Nah, NPWT ini salah satu memang fungsinya adalah untuk mengabsorb hyperexudatnya. Tentunya adalah untuk mengambil debris-debris yang ada yang tersimpan di dalam jaringan. Nah, sekarang di teknologi-teknologi sekarang ini pasien-pasien dengan expose tendon itu saya sudah melakukan beberapa kali temuan dengan menggunakan eh, NPWT Bapak Ibu sekalian, tendon itu terlindungi dengan baik Bapak Ibu. Ada beberapa case yang sudah saya lakukan itu pada tendon expose itu memang sangat cepat granulasinya ketika debris-debrisnya terangkat semua oleh negative pressure wound therapy, wound treatment. Di sini memang di NPWT kami yang terbaru saat ini itu ada 3 mood Bapak Ibu sekalian. Ya ada 3 mood, ada continuous, ada intermittent, ada dynamic. Nah di sini
kami pakai khusus untuk tendon itu dynamic mode. Jadi dynamic mode itu ternyata sangat bagus Bapak Ibu. Ini sedang saya kumpulkan data-data untuk menjadikan sebuah riset ya, karena data belum tercukupi. Masih ada 9 case yang sedang kami lakukan, yang sudah kami lakukan pada expose tendon dengan menggunakan negative pressure wound treatment. Tentunya yang memiliki 3 mood ya, 3 mood Bapak Ibu. Kebetulan kami tersedia di praktek ada yang NPWT 3 mood tadi ya, intermittent, continuous, dan dynamic mood. Jadi yang kami pakai dynamic mood karena di sana hasil riset menyatakan dynamic mood itu sangat bagus untuk melindungi exposed tendon. Dan memang 9 case yang sudah kami lakukan, kesembilan-sembilannya tendonnya itu terlindungi Bapak Ibu sekalian. Dan pasiennya granulasinya sangat cepat. Nah, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman juga mungkin ya, sebahagian memang masih memiliki 2 mood NPWT ini, continuous sama intermittent. Dan ini kita gunakan yang mood yang ketiga, yang versi new version dari NPWT. Mungkin suatu hari nanti Nuva bisa menyiapkan juga NPWT ini untuk kita pakai bersama-sama dengan menyiapkan 3 mood tadi, karena dynamic mood ini sangat bagus untuk melindungi exposed tendon. Dan insya Allah ini saya akan presentasi di APETNA, akan datang di Penang untuk yang kaitannya dengan exposed tendon ini yang kita menggunakan NPWT. Sangat-sangat bagus hasilnya. Cuman ini kita masih dalam bentuk case study-nya. Kemudian tentunya yang berikutnya adalah wound dressing-nya. Apa yang harus Bapak Ibu siapin? Tentunya yang tadi kita sudah bahas di awal. Ada HA, ada HAZ, HAS, ada Haniskin ya. Ini juga sangat membantu Bapak Ibu. Nah, karena memang ini sifatnya adalah untuk melisiskan, meringankan infection, wound infection. Karena pasien datang pasti dengan kondisi yang sudah berat Bapak Ibu sekalian. Karena memang sudah divonis akan amputasi, maka mereka akan datang itu ke tempat kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada dressing-dressing yang kita pakai untuk melindungi infectionnya. Ada dressing yang berbasis silver, ada dressing berbasis PHMB. Di sini juga ada PHMB wound irrigation yang sudah diproduksi. Kemudian ada a new versi, versi terbaru dari dressing itu Polydakmek nih. Polydakmek sedang kita uji coba Bapak Ibu di kita di sini di praktek mandiri. Sedang kita uji coba pada satu case tadi pasien dengan wound infection Klebsiella pneumoniae hasil kulturnya. Kebetulan ada satu produk menyiapkan Datmek ini kurang lebih 50 lembar untuk kita uji coba. Sedang kita uji coba. Jadi Polydakmek ini adalah salah satu antibakterial, antimikroba dressing. Dia tidak terbuat dari silver, tidak terbuat dari hidrofobik, tapi terbuat dari apa namanya? Datmek ini dia berisikan adalah dialkil dimetil amonium chloride. Nah, ini dia merupakan sebuah terobosan baru yang tidak mengandung silver, tidak mengandung hidrofobik, tidak mengandung PHMB. Dan ini sedang saya uji coba. Kita sudah uji coba sudah kurang lebih 3 minggu. Ya, sambil menunggu Oh, kita sedang Teres, uji sebelah. coba dalam waktu 1 bulan. Mudah-mudahan hasilnya sangat signifikan. Dan memang hasilnya dari yang sedang kita uji coba ini memang sangat sangat bagus hasilnya. Kemudian ada bioengineering stem cell. Nah, ini juga ini sudah sangat banyak beredar Bapak Ibu di tempat kita dengan harga memang lumayan masih ya, di kita di pasien kita di Medan ini pernah kita uji coba dengan menggunakan stem cell. Kebetulan pasiennya orang mampu berada ya, mampu biaya, mampu semuanya, dan kita anjurkan untuk menyiapkan ini. Dan mereka membelinya dengan harga lumayan ya, hampir puluhan juta, mendekati angka 50 juta disiapinnya. Tapi memang hasilnya bagus Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dan memang respon imunnya juga bagus. Ya, tapi kita belum banyak uji coba karena keterbatasan dengan biayanya pada kasus-kasus luka kronik ini tadi. Karena di sini di proses terjadinya inflamasi, sitokin release tadi ya, ini diberikan pada kasus-kasus yang inflamasinya sudah berakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin kita berikan pada kasus yang inflamasinya sudah berakhir,
yang pindah ke fase proliferasinya di hari ke-6. Ya, hari ke-6 ini kita berikan ya. Memang hasilnya sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Ya, cepat proses granulation tisunya cepat terjadi dan memang masuk ke dalam jaringan itu lebih cepat. Dan kita memang sangat-sangat senang melihat hasilnya. Nah, ada yang nah ini adalah proteksinya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Walaupun Bapak Ibu melakukan debridement autolysis, tapi yang terpenting adalah protection tendonnya Bapak Ibu. Nah, saya ada 3 item ini yang sering saya lakukan berdasarkan berbagai literatur yang kami baca ya. Ini ada 3 item ini yang saat ini yang mampu untuk membantu Bapak Ibu untuk mengurangi beban berat di tendon tadi supaya tendon ini bisa terlindungi. Nah, salah satu adalah hexamethyl silikon nih, ya, hexamethyl silikon ya, yang mengandung polipenyl metil silikon ini ya. Ini bukan jual nama dagang Bapak Ibu, kebetulan ini yang memang beredar di tempat kita. Ini tidak salah suatu hari nanti Nufa bisa merakit ini ya. Ini kita rakit yang berkaitan dengan hexamethyl silikon ini ya untuk membantu juga meringankan beban pasien ya. Ini juga salah satu kami pakai Bapak Ibu. Tapi yang stick, yang stick supaya gampang oleskannya di tendon ya. Kita olesin dan tendon itu terproteksi seperti dia air di daun talas, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita melakukan autolisis dengan untuk memisahkan jaringan mati yang lainnya, uh, yang tadinya tendon ini terlindungi dengan baik karena dia terdiri dari akrilik ya. Ini kan akrilik terpolimer tadi ya, persis seperti daun talas ini terlindungi dengan baik tendonnya, tidak ada pengaruh ketika kita memberikan misalnya hidrogel atau tidak ada pengaruh ketika kita memberikan misalnya krim luka untuk melisiskan jaringan-jaringannya. Ini sangat-sangat baik dan terlindungi Bapak Ibu. Nah, belakangan ini yang stick udah jarang beredar di tempat kami. Udah banyak yang wipe ya, yang dihusap ya, yang dihusap, dihapus ya. Itu memang agak sedikit sulit untuk tendon bagian dalam. Untuk tendon bagian dalamnya agak sedikit sulit. Tapi kalau yang dengan stick ini agak mudah. Tendon bagian dalamnya ini kita bisa hapus ya untuk terlindungi sehingga dia bisa mampu untuk melindungi dari kerusakan dari sifat autolisis yang kita lakukan. Kemudian ada satu film baking hydrocolloid dressing. Ini kebetulan waktu saya sempat beli di salah satu negara untuk dipakai untuk tendon protection memang. Ini khusus buat tendon protection. Ya Bapak Ibu, memang di Indonesia ini belum beredar. Saya kemarin hanya bisa mampu beli 2 kotak karena nggak bisa bawa, nggak bisa kita bawa di bandara dan memang ini saya simpan di klinik. Ketika pasien-pasien tendon expose ini saya tutupi dengan hidrokolik film baking ini. Saya tutupi tendonnya. Ya, tutupi tendonnya. Apakah ini lengket? Lengket, sangat lengket kan. Memang ini dikhususkan untuk tendon. Dikhususkan untuk tendon memang. Dan memang setelah saya telusuri, memang di tempat kita ini belum beredar Bapak Ibu di Indonesia. Belum beredar. Saya ini kemarin kebetulan beli 2 box, isi 10, 1 box. Dan ada 20. Dan memang sekarang masih saya simpan 1 box lagi untuk memang proteksi pasien-pasien yang ini yang membutuhkan sangat. Dan ini memang sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Ketika tendon itu saya tutup ya, dengan itu dia tidak mudah lepas dan tidak lepas kalau kita tidak melepaskannya. Sehingga kalau kita menggunakan krim-krim luka atau hidrogel untuk melisiskan jaringan yang lain, maka jaringan lain itu terlisis tapi tendonnya terlindungi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin yang perlu kita ciptakan nih di Indonesia. Nanti kita minta bantuin oleh Nufa yang siap untuk, ya saya yakin dan percaya mereka siap untuk membantunya. Nah, kemudian ada satu lagi Linovera. Linovera ini juga nggak beredar di Indonesia, Bapak Ibu. Linovera ini kebetulan kemarin saya dapat di Kuala Lumpur waktu acara uh, Global Wound and the Food International tahun lalu. Juga ini bisa dipakai untuk melindungi tendon expose, Bapak Ibu sekalian. Linovera ini terbuat dari Centella asiatica. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi, Centella asiatica itu sangat banyak di Indonesia. Ternyata mereka sudah buat di sana. Jadi mereka sudah buat Linovera oil ini isinya adalah Centella asiatica. Ya,
minyak dari Centella asiatica mereka pakai untuk melindungi expose tendon tadi. Jadi ketika dioleskan di atas tendon itu, saya kemarin bisa bawa hanya 4 ya Bapak Ibu sekalian. Itu untuk melindunginya karena dia terlindungi seperti minyak, jadi airnya itu terpisah ya. Apalagi kayak hidrogel itu berbasis water ya, Water. berbasis air, itu dia nggak mau menyatu dengan aloe vera itu. Dia seperti minyak dengan air, dia takkan mau menyatu. Jadi saya punya 3 protection di praktek mandiri untuk melindungi tendon expose tadi. Inilah yang beredar. Tapi yang Kevlon ini ada beredar di Indonesia. Tapi sekarang yang wipe, yang model hapus, udah nggak ketemu yang model stick lagi. Jadi ya kita pada-padain yang itu, yang inilah gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa dapat kita simpulkan, nutrisi yang terpenting, kemudian memahami teknik dalam menjaga tendon tetap sehat, gunakan terapi general dan spesifik, proteksi tendon dengan baik. Ini yang memang harus kita jaga semaksimal mungkin, Bapak Ibu sekalian. Karena memang ini adalah yang terpenting untuk melindungi jangan sampai tendon ini terekspos dan merusak, dan akhirnya nanti pergerakan mobilisasi pasien terganggu. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sajikan hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Saya kembalikan kembali ke moderator Bu Ratna. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azrizal. Baik, teman-teman semuanya, silakan jika ada pertanyaan. Sekali lagi, teman-teman ada 2 cara. Yang pertama adalah raise hand, dan yang kedua menuliskan di kolom chat. Saya akan share dulu terkait pertanyaan yang ada di kolom chat. Ya, ini pertanyaannya Pak Azrizal Ya, ya, terkait dengan bioengineering nih Pak. ya, Engineering stem stem cell cell. itu seperti apa tadi produknya? Ya, Apakah seperti kolektor atau bukan? ya. Nah, bioengineering stem cell ini dia dalam bentuk kapsul. Kapsul, kemudian di dalamnya berisi seperti oil. Kapsul ini kita buka cangkangnya, kita tetesin ke atas permukaan lukanya, ya. Eh, Merek dagangnya tuh yang kemarin kita pakai namanya Purtier. Merek dagangnya. Kebetulan memang itu merek dagang yang ada beredar yang bisa masuk ke Indonesia waktu itu. Dan dia dimasukin dalam kemasan kapsul, kemudian kapsulnya kita lepas, oil base-nya itu kita teteskan ke dalam permukaan lukanya tadi. Nah, setelah kita teteskan ke dalam permukaan lukanya, kemudian kita berikan film transparan dressing ya di atas permukaan oil base tadi. Semua permukaan lukanya itu kita berikan ya sampai semua jaringan luka itu teroil base dengan stem cell tadi. Kemudian kita proteksi kembali dengan transparan film, baru kita pakai secondary dressing di bagian luarnya. Dia bentuknya masih kapsul, Pak, yang Hmm. beredar di Kapsul Indonesia yang tapi bisa masuk ke Indonesia kemarin. minyak gitu ya Pak Azrizal ya, bukan serbuk Ya, ada berarti. bentuk minyak. Minyaknya itu memang sangat kental. Jadi ketika kita lumuri ke luka itu tidak ngalir dia kemana-mana. Ya, sangat sangat betul-betul dia tidak bisa membluber kemana-mana. Kita olesi pelan-pelan ya. Ketika kita teteskan, bisa satu luka itu kalau luasnya 7 kali 10 cm, kebetulan kemarin 7 kali 10 cm, itu kita butuh sampai 7 kapsul. Kita tetesin di atasnya sampai kemudian kita protect dengan film transparan, baru kita berikan uh, secondary dressingnya. Oke, oke. Demikian. Baik, terima kasih Pak Azrizal. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dan ketiga. Untuk menangani melindungi tendon, apakah harus dipisahkan dulu dengan jaringan sekitarnya atau bagaimana, Pak? Ya, misalnya seperti kasus yang pasien yang saya tampilkan tadi di slide saya tadi, yang pasien baru tadi itu ya, itu tendonnya kan sebagian pada masih lengket ya Bapak Ibu, sebagian masih lengket dengan jaringan-jaringan selaf di bawahnya. Nah, kita pisahkan dulu pelan-pelan supaya dia terpisah dengan jaringan-jaringan selaf lainnya, kita proteksi. Kalau Bapak Ibu punya Kevlon tadi, olesin Kevlon itu langsung, baik bagian bawah tendonnya, bagian atas tendonnya, kemudian dia akan terlindungi karena memiliki silikon sting barrier-nya seperti daun talas. Kemudian baru Bapak Ibu berikan misalnya hidrogel atau krim luka lainnya. Yang jelas dia sudah terlindungi dulu. Pisahkan pelan-pelan. Memang ada yang memang sulit kita pisahkan karena masih lengket sekali.
ya. Proteksi saja bagian atas dulu, Bapak Ibu. Nanti ketika 3 hari kemudian lisis, bagiannya Bapak Ibu pelan-pelan. Geser pelan-pelan, sisip bagian bawahnya pelan-pelan, supaya kita bisa memproteksinya sempurna. Bagian atas dan bagian bawah terproteksi dengan baik. Nah, sehingga nantinya tendon itu akan meminimalisir terjadi kerusakan. Ya, akan meminimalisir terjadi kerusakan. Kayak kasus di slide saya tadi, pasien tadi itu tendonnya sudah kami pisahkan. Demikian. Mas Rizal tadi salah satu slide dari Bapak juga salah satu untuk melindungi tendonnya itu pakai bukan transparan, hidrokoloid. Hidrokoloid, ya. Maksudnya apakah Hidrokoloid. hidrokoloidnya itu bisa nempel gitu, Mas Rizal? Nempel, Bu, karena memang dia khusus untuk tendon. Oh, berarti bukan Ya, jadi hidrokoloid yang biasa beredar di kita ya? Nggak bisa ya? bukan, 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 bukan. Jadi dia khusus memang untuk tendon expose. Nah, kemarin memang saya coba tanyakin ke produknya, itu beredar nggak di Indonesia? Ternyata memang nggak beredar di tempat kita. Nah, ini dia kan bentuknya film backing dia. Dia Hmm, lebih tipis dari hidrokoloidin, lebih tipis dari hidrokoloidin. Nah, kalau hidrokoloidin itu kan sudah tipis ya, Bapak ya. Ibu sekalian. Ini lebih tipis lagi, mendekati dia tipisnya transparan film, tapi memang lebih tipis transparan film. Nah, itu kita proteksi, kita tutup, dan memang dia uh, uh, apa namanya adesifnya itu sangat bagus untuk melindunginya. Dan waktu kita buka, tendon tidak nggak rusak dan tidak terikut dengan adesifnya, lemnya nggak terikut dengan lemnya. Dan memang ini khusus untuk tendon. Dia tidak dikhususkan untuk yang wound inflammation, khusus untuk tendon expose. Ini yang beredar di pasaran. Ini produknya Eropa, produknya Swedia. Kebetulan ini kemarin saya dapat di waktu conference di Glasgow. Ini saya minta beli, cuman hanya boleh beli 2 kotak karena nggak boleh lebih dari 2 kotak karena kesulitan nanti di imigrasi. Nah, Hmm. inilah yang saya siapkan sekarang. Memang masih ada 10 lembar lagi untuk memproteksi. Dan memang kita sudah diskusi nih dengan produk ini, kiranya bisa nggak beredar di Indonesia atau dikirim atau bagaimana caranya, yang jangan membebani ketika di immigration kita yang memang yang agak sulit, Bapak Ibu sekalian. Nah, Dressing juga ini agak sulit ya, Pak? gimana Bu? Sulit Dressing ya? juga sulit ya? Padahal Iya, bukan sesuatu yang betul. Nah, ini di sana harganya sangat murah, Bu. Ini dia satu box itu dengan uang kita sekitar 200.000. Dengan uang kita. satu boxnya. Satu box, ya Bu. Isi Cuman berapa, hanya Pak? kita boleh beli 2 box saja kemarin karena problemnya di airport. Dan Hmm. memang saya tanya, bisa nggak saya lebih lebih beli lebih dari 2 box? Nggak boleh, karena mereka sudah di airport itu memang hanya boleh bawa bahan-bahan kesehatan itu sejenis dressing itu maksimal hanya 20 lembar. Nah, jadi ini, jadi memang saya sempat diskusi dan memang 1 bulan lalu kita pernah diskusi lagi lewat email. Bisa nggak sampai ke Indonesia gimana caranya? Karena teman-teman ini pasti banyak butuh. Ya, dengan uang kita memang di sana kita beli itu 250.000 satu box. Ya, kemarin saya beli 2 box malah dapat diskon, Bu. Jadi dapat 150.000 satu box. Dan Hmm. luar biasa memang. Dan ini sudah saya pakai. Alhamdulillah pasiennya terproteksi dengan baik. Nah, itu dia. Berarti memang berbeda jenis hidrokoloidnya ya, Beda, Pak Bu. Rizal. Ya, beda. Beda sekali, Bu. Sangat-sangat beda. Ya, Europe produk ini punya dari Swedia. Ya, terima Sangat-sangat kasih beda. Pak Azriza. Ya, Kita makasih, Bu. balik lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mas Heri Setiawan. Mas Heri Setiawan menanyakan apa kalau tendon ekspos sudah terinfeksi, apakah masih bisa kita selamatkan dan perbaiki agar tidak sampai rusak? Kalau Ya, bisa, baik. bagaimana caranya? Ya, baik. Pertama, ini kalau kita ambil dulu kasus di praktek mandiri ya Pak, Pak Eri ya. Pasien sebahagian datang memang dalam kondisi buruk, infeksi kondisinya. Kan kita bisa ketika kita analisis, kita kaji, wah tendon ini sudah rusak, wah tendon ini masih bisa dipertahankan. Tentunya secepat mungkin Bapak Ibu kita kultur pusnya. Secepat mungkin lakukan kultur push. Kalau pasien di praktek mandiri. Tapi kalau pasien di rumah sakit, kita kan masih ketergantungan izin ke dokter dulu, ya, kolaborasi dulu untuk mengkultur. Kadang-kadang juga nggak semua mau mengkulturnya karena langsung pemberian antibiotika dosis dengan spektrum spektrum yang dibutuhkan misalnya. Tetapi kalau di praktek mandiri kita kan nggak boleh memberikan jenis antibiotika ya tanpa kolaborasi. Akhirnya kita lakukan kultur dulu untuk melihat dan plus pemeriksaan
darah rutin Bapak Ibu sekalian untuk melihat berapa leukositnya yang sudah terjadi di luka ini tadi. Tujuannya apa? Untuk kita bisa menentukan ini bisa dipertahankan atau tidak. Nah, itu yang terpenting dulu, Pak Heri. Bapak periksa dulu kultur pusnya, kemudian Bapak periksa darah rutin. Oh, misalnya pasien nggak mampu karena kultur pus mahal, periksa aja darah rutinnya. Periksa aja darah rutin yang mungkin biaya terjangkau. Kalau di tempat kami ini periksa darah rutin yang kurang lebih sekitar 50.000 rupiah. Masih terjangkau, kita bisa lihat kondisi pasien. Oh, ternyata leukositnya lebih dari 11 ribuan. Nah, lebih 11 ribuan. Tentunya ini kita was-was. Was-was dengan kondisi jaringan, was-was juga kita dengan tendonnya. Karena tendon adalah tempat bersemayamnya bakteri-bakteri, ya. Jadi was-was juga kita. Nah, tahap awal, Pak, tahap awal, kalau Bapak nggak punya proteksi seperti yang saya gambarkan tadi, Bapak lakukan aplikasi silver dressing langsung. Atau hydrophobic misalnya, hydrophobic dressing misalnya. Atau mungkin yang terbaru tadi saya bilang Datmec tadi, ya, antimikrobial. Yang jelas Bapak aplikasikan langsung antimikrobialnya. Sambil Bapak menunggu hasil dari pemeriksaan leukosit tadi. Karena kita tahu kalau memang tendon itu sudah rusak, tendon itu warnanya berubah, coklatnya agak gelap. Kemudian konsistensinya yang tadi ketat, padat, itu akan lentur sendirinya, ya. Nggak ada lagi elastisitasnya, ya. Lemah sendiri, jatuh dia sendiri ke dasar wound bednya, jatuh sendiri ke dasar wound bednya. Nah, kalau nanti hasilnya dari pemeriksaan ternyata leukositnya masih di bawah 20.000, 16.000, itu Bapak bisa pertahankan, Pak. Tapi kalau sudah melebihi sampai 30.000, memang itu 50-50. 50-50. Karena respon imun masing-masing orang berbeda-beda, ketika respon makanannya juga berbeda, ya, itu yang harus kita pertimbangkan. Tahap awal, Pak, lakukan langsung pemeriksaan darah rutin, Pak, untuk menentukan jumlah kadar bakteri yang ada di sana. Nah, kalau pasien mampu, maka kultur pusnya atau jaringan tulang yang terbaik untuk menentukan. Memang hasilnya lama, sembari menunggu hasil, maka kita bisa aplikasikan dulu silver dressing atau misalnya hydrophobic dressing atau antibakterial atau anti mikrobial dressing yang bisa kita pakai yang memang banyak beredar sudah saat ini di tempat kita. Ya, Itulah kalau solusi pakai silver awalnya, Pak. akan biasanya akan memberikan warna yang hitam gitu ya, Pak. Jadi saya Ya, biasanya nggak uh, berani juga uh, kalau silver. ya. Jadi kemarin kita pernah uji coba silver dengan hydrophobic, Hmm. ya, pada kasus expose tendon yang infeksi. Memang kasusnya nggak banyak. Kemarin kita ambil ada 5 untuk silver, ada 5 untuk hydrophobic dressing. Ternyata dari kedua itu hasilnya sama-sama dapat hasil yang baik. Memang yang silver tadi sedikit lebih hitam karena ioniknya lebih hitam, lebih pekat, ya, sedikit lebih hitam. Tapi memang tendon kemarin terlindungi. Dan yang menggunakan hydrophobic juga terlindungi. Cuman di hidrofobik tadi tendonnya sedikit melentur, agak sedikit melemah, tapi tendonnya masih bisa dipertahankan dengan naiknya cepat granulasi tisunya. Oh Nah, ya, ya, oke. memang Terima kemarin kasusnya kasih. masih 5 Bu. Saya uji coba 5, masih 2 grup, 5 hidrofobik, 5 ini. Memang masih terus ini melakukan riset-riset kecil untuk nanti dapat hasilnya yang signifikan. Hasilnya, oh ini hasilnya ternyata gitu. Ya, ya. Nah, Jadi gitu Bu. memang silver itu salah satu yang saya hindari kalau untuk kontak langsung ke tulang ataupun tendon. Berarti kalau pengalaman Betul, Bapak betul. bisa ya, tetap bisa Bisa, walaupun memang bisa. Kemarin menjadi saya sudah warna agak kehitaman. coba, ya. Ya, dicoba hasilnya memang bagus. Oke. Baik, kita Ya. lanjut ke pertanyaan Tapi selanjutnya. mungkin ini juga, Bu, ya, tergantung kadar silvernya juga. Iya, benar. Nah, Kadar silver dan tergantung pH kadar dressing silvernya memang ya. beda-beda. Jadi Karena ada semakin yang hitam ya. silver, iya, 30 ppm, ada yang Mm-mm. 50. Kan dari produk tuh bervariasi. Ada yang 32 part per million. Jadi bervariasi. Kemarin saya pakai yang 32 part Ya, per million. Jadi tidak terlalu hitam, tidak terlalu muda gitu. ya, ya, baik. Ya, itu Bu Ya, Nana. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Eh, ini dari Nars Ikram dan juga Mas Ridwan Pramakna. Saya bacakan ini ya, ya boleh Bu. dua-duanya. Kalau tendon seperti apa sih Mm-mm. Pak Rizal yang masih bisa dipertahankan
kalau tendonnya sudah mulai rapuh ataupun sudah berserat, apakah masih bisa dipertahankan? Lalu dari Mas Ridwan, untuk membuang slov di bagian tendon, adakah trik khusus selain otolisis, Pak? Ya, baik, pertanyaan ini bagus nih kedua-duanya. Nah, tendon yang sudah nggak mungkin lagi kita pertahankan, yang seratnya sudah terurai, Hmm. seratnya sudah terlepas. Belum kita pegang saja dengan pinset, misalnya seratnya sudah lepas. Waktu kita cleansing saja sebahagian sudah lepas. Nah, ini tendonnya sudah nggak memungkinkan lagi untuk kita pertahankan. Kita kikis aja, kita ambil, kita buang karena nanti mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Karena kalau dia sudah tidak memungkinkan kita pertahankan, masih tetap berada di situ, maka menjadi dia corpus alienum, menjadi benda asing di sana yang nanti akan memperberat kondisi pasien-pasien lain, memperberat kondisi jaringan lainnya. Jadi bagus kita ambil, contohnya misalnya ada kadang tendon di dalam terowongan yang nggak bisa kita lihat langsung. Ini yang jadi problem. Kalau tendonnya berada di luar yang terekspos ini memang lebih mudah, tapi yang kesulitan ketika tendon ada di dalam. Nah, ini bisa kita uji dengan menggunakan pinset. Kita ambil, kita uji coba sedikit. Ketika kita tarik sedikit, apakah elastisitas kembali dengan dalam waktu kurang lebih 3 detik, atau mungkin kembali lebih dari 3 detik, misalnya gitu ya. Atau ketika kita ambil seratnya sudah ngikut. Nah, kalau seratnya sudah ikut, maka elastisitas tendon itu sudah nggak kejaga lagi. Bagusnya kita ambil karena akan menjadi benda asing di sana yang akan membuat terowongan-terowongan lain nanti di dalam. Ini yang terjadi sering di dalam, karena akan membuat sinus-sinus lagi yang lain nanti ke area area lain yang nanti akhirnya memperburuk keadaan lagi. Nah, itu yang penting kita uh, telaah tadi. Itu dia. Yang kedua tadi Pak Azrizal, kalau itu kan kadang di tendon itu Oh suka ya, melekat ya, ininya ya, apa slov-slovnya itu ya, ada trik melekat. nggak? Nah, ya betul. Karena sebahagian kan tendon masih terlindungi ya, tertutupi dengan selaf. Hmm. Sebahagian tendon masih tertutupi dengan selaf. Kadang-kadang kalau kita autolisis nanti tendon ikut terlisis otomatis. Ya, kita punya pasien kemarin osteomilitis pasiennya. Pasiennya nggak mau diamputasi, padahal sudah jelek kondisinya. Jadi memang jadi berat di kita. Pasien datang dengan osteomilitis, kakinya sudah osteo, hasil foto tulangnya juga osteo, kondisi lukanya juga kita lihat, hasil pengkajian pun sudah osteo, warna cairannya, baunya, semua sudah osteo. Jadi ketika osteo tadi, nah pasien dengan osteomilitis tadi, ini tendonnya rata-rata hampir semua terjadi kerusakan. Sebagian kan dia mengalami lubang-lubang kecil-kecil, ya, lubang Iya. kecil-kecil, dan sebagian dia terlindungi oleh selapnya. Nah, ketika terlindungi dengan selapnya, Bapak Ibu bisa kikis selapnya pelan-pelan dengan pinset ya, dengan mechanical debridement. Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu dalam karena kita nggak tahu di bawahnya apa. Jangan sampai terlalu agresif. Yang penting adalah yang melekat yang di tendon tadi aja dulu karena kita mau proteksi tendonnya. Nah, ini kemarin kami dapat kasus pasien osteo, tendonnya itu melekat dengan selaf. Jadi pas kami kikis sedikit ya bagian bawahnya yang nempel ngikat, bagian ngikat ngikat, ini kami kikis sedikit ya supaya terlepas dari posisi tendon itu karena mau saya protek dengan hidrokoloid tadi karena pasti udah osteo. Mau saya protek akhirnya bisa kita masukin hidrokoloid tendon tadi bisa terlindungi dia. Nah, kikis saja Pak pelan-pelan, boleh pakai gunting pelan-pelan tapi jangan terlalu dalam, jangan sampai nanti kena ke pembuluh darah yang ada di bagian bawahnya. Kita nggak tahu apakah arteri atau apa. Kalau vena mungkin masih aman dengan di dep. Kalau arteri tentunya harus diikat. Nanti pelan-pelan saja dikikis di bawah tendonnya. Ambil tarik sedikit tendonnya dengan pinset anatomis. Ya masukin pelan-pelan gunting atau mungkin bisturi sedikit saja. Nah, jangan sampai terpotong juga yang lainnya. Itu kemarin yang kami lakukan selain autolisis. Karena kalau sudah nempel begitu, kalau kami berikan nanti misalnya sejenis hidrolis, pasti lisis dia semuanya. Sementara ini mau kita pertahankan gitu. Kikis saja dulu pelan Pak, sehingga dia terpisah, bergaung dia terpisah. Bapak proteksi dengan misalnya yang beredar sekarang ada di Indonesia Kevlon misalnya, atau yalah Kevlon yang beredar misalnya boleh di web wipe aja untuk melindunginya gitu. Ya, kalau boleh dicoba dengan transparan film, masukin transparan film, tapi terlebih dahulu dikasih wipe dulu
pakai Kevlon tadi karena Kevlon juga bisa bantu merekatnya uh, di tendon dengan transparan film tadi. Tapi saya sedang coba yang dengan transparan film, tapi kemarin hasilnya kurang maksimal. Nah, saya coba tutup dengan transparan film yang dikasih wipe Kevlon tadi, tapi dia hasilnya kurang puas, kurang memuaskan. Ada 2 kali kita uji coba kurang memuaskan hasilnya. Nah, itu dia ya. Berarti protektornya itu harus yang ya istilahnya waterproof untuk di Ya, atasnya gitu waterproof. ya, Iya, Pak betul, Azril. Bu. Artinya kalau Ya, PHMB misalnya jenis hidroselulosa misalnya, itu jangan, hydroselulose nggak ya, bisa, yang nggak bisa. yang waterproof, Berarti betul. yang memang harus Sifatnya dia waterproof. waterproof, yang memang Oke, betul-betul bisa melindunginya tidak merembes ke dalam jaringannya itu. baik-baik. Ya, Kita lanjut lagi ke pertanyaan ya silakan Bu. selanjutnya. Ini dari Kak Gilang Septi Maula. Eh, Beliau seringkali mendapatkan pasien-pasien yang kurang mampu, Pak Azrizal. Ini kalau menurut pengalaman Ya, Bapak, dressing apa yang paling ekonomis? Lalu yang kedua, ini terkait dengan nutrisi tendon. Ini kalau saya sepertinya agak kurang menangkap maksud pertanyaannya. hmm. Kalau Pak Azrizal sendiri gimana, Pak? Dari mana Yang nomor nutrisi tendon menyerap nutrisi ujung atau batang? Kalau kena chitosan sama silver langsung hancur. Kalau pakai madu, ya, hancur tidak tendonnya. makanya Demikian. kita yang eh, sebentar ya Bu, karena memang kemarin kita punya case tadi memang itu yang nutrisi tendon itu memang kan tuh tendon itu bersambung ya Iya. antara jaringan yang terbuka dengan jaringan yang tidak terbuka. Tentunya lewat oksigenasi dari darah ya. Jadi memang yang terbuka lebar itu, yang terbuka lebar terekspos ya Itu terlihat menjadi bahan di sana kan otomatis. sudah memang tidak ada nutrisi. Ya, yang terekspos terbuka itu kan udah tidak ada nutrisi, makanya dia terbuka. Keuangan Nah, harapannya tentu dari itu juga nutrisi yang jadi dari bisa dalam, yang dari disesuaikan atas dengan tadi untuk tersuplai, kondisi maka di awal kalau kita harus kita terus sesuai dengan meningkatkan pola makan pasien. Pola makan tadi nutrisi di awal, maka saya katakan adalah nutrisi itu yang terpenting supaya granulasinya cepat tumbuh. Nah, problemnya kan tadi seperti ada citosan, itu kan cepat merusak tendon. Maka yang kita proteksi itu tadi, maka senyawa-senyawa kayak tendon itu kayak apa namanya vaselin itu cepat merusak memang tendon. Maka memang harus proteksinya harus cepat dan memang kita kejar-kejaran dengan waktu untuk naikkan nutrisinya. Kejar-kejaran dengan waktu untuk naikkan nutrisi. Saya punya case kemarin pasiennya nggak sama sekali nggak selera makan, memang jadi berat sekali tantangan. Akhirnya memang kemarin pasien memang nggak mampu pasiennya. Terpaksa kami dana CSR keluar untuk membelikan trasetat trasetat kalau nggak salah saya. Kemarin kita belikan suruh pasiennya minum. Ya kita keluarkan dana CSR. Memang pasien nggak mampu kita kejar-kejaran dengan waktu, dengan tendonnya. Ya trasetat itu kalau di tempat kami itu kurang lebih 1 botol harganya 500.000. Pasien nggak mampu, sama sekali nggak mampu untuk dressing aja mereka nggak mampu beli. Tapi karena nggak tega ngelihatnya supaya nggak rusak tendon tadi itu, akhirnya kita keluarkan dana CSR dari klinik untuk membelikan terasetat tadi untuk membantu rangsang selera makannya. Ya akhirnya terbantu rangsang selera makan tadi ya untuk menjaga supaya oksigenasi masuk cepat ke jaringan luka tadi lewat pola makan, lewat makanan. Karena makanan itu yang terpenting adalah makanan, nutrisinya yang terpenting. Sumber Sedangkan lain itu proteinnya bisa ya. kita kategorikan nomor 2. Iya, proteinnya yang terpenting tadi. Dan memang akhirnya kami kasih Trasetat tadi berkolaborasi dengan nutrisionis, boleh nggak kami dengan dokter ahli gizi, boleh nggak kami kasih ini? Ya, Trasetat ini pasien IMT-nya saja di bawah 18, Bapak Ibu. Ya, kurus, Ya, sangat kurus artinya itu. di bawah normal. Hmm. Kurus, sangat kurus, Bu. Iya, Di sangat bawah. kurus. Jadi 18 kita sangat riskan, kemudian kita sangat sedih melihatnya. Akhirnya kita kasih Trasetat tadi kolaborasi dengan dokter, boleh nggak kami kasih nih? Pasien kondisinya IMT-nya 16,9. 17 lah kita bilang. Pasiennya jelek kondisinya. Tentunya lukanya tuh akan, responnya akan juga lebih jelek nantinya kalau ketika proteinnya nggak mencukupi. Akhirnya kita kasih itu. Pasien 2 hari makan Trasetat itu hasil kolaborasi dokter, pasien nafsu selera makan naik. Naik lagi selera makan. Dan pasien sekarang udah sehat, Bapak Ibu sekalian. Nah, sayangnya pasien itu nggak mau diekspos. Saya sempat videoin testimoni sebenarnya, cuman pasien nggak izinkan untuk saya expose. Dan memang pasiennya sangat-sangat miskin, memang sangat
akhirnya alhamdulillah pasien sekarang udah bisa berjalan. Udah bisa jalan. Hmm. Karena yang tendon expose tadi, karena nutrisi terperbaiki, yang akhirnya ketika pasien dalam proses rawatan kami 2 bulan, IMT-nya itu jadi 21. Wah, Jadi dua meningkat puluh ya. satu. Nah, waktu 2 bulan, Bu. 2 bulan. Alhamdulillah pasien sekarang sehat walafiat, udah naik. Memang kerja keras, Bu. Kadang-kadang kita harus keluarkan dana CSR kita yang di klinik untuk membantu yang ini. Yang untuk yang memang sama sekali memang nggak mampu. Ya mungkin nanti akan terakumulasi dari subsidi silang pasien-pasien yang mampu gitu. Nah, itu Ya. dia Bu, yang terekspos itu case tadi kami itu sangat menarik sebenarnya pasien itu. Dan sayang sekali dia memang nggak izin. Kalau dia izin nggak ekspos, saya bisa putar videonya sebenarnya dengan kondisi lukanya itu. Wah, sangat luar biasa Bu. Sekarang kondisinya cukup bagus. Ya tinggal sedikit lagi ya. Sekarang kita sudah rawat 2 bulan. 2 bulan sudah kita rawat ya. Kurang lebih 16 kali pertemuan. Insya Allah mungkin kalau kita lihat dari hasil case-nya itu mungkin 3 kali rawatan udah sembuh. 3 kali lagi rawatan kurang lebih. Ya. Nah, itu Ini dia Bu. saya belajar juga Iya. ini nih Pak, jadinya program CSR di klinik ya. Iya, Bu. Kami siapin dana CSA walaupun sehari itu hanya bisa kami masukkan 200.000, tetap kami simpan, Bu. Karena untuk tadi-tadi itu yang bikin apa namanya eh, hati kita itu terenyuh ngelihatnya dan kondisi memang nggak mampu sama sekali. Jadi setiap hari itu saya sisihkan 200.000, Bu. 200.000 tiap hari saya sisihkan. Jadi sebulan itu kan udah dapat ya 6 juta ya. Itu saya sisihkan untuk nolong ini yang memang urgent sekali yang harus memang saya keluarkan dana itu gitu. Nah, itu dia. Dan memang pasien-pasien nggak mampu tuh ya terpaksa keluarin dana CSR. Kita butuh dressing ini dia nggak mampu gitu. Ya harus keluarin dananya ini gitu. Memang dana untuk mereka gitu. Untuk fakir miskin memang dananya itu saya siapin. Berkah ya Siapin Pak. itu dana kita CSR sekarang sudah ada hampir kurang lebih 41 juta, Bu. Dana itulah Hmm. kami keluarin untuk pasien nggak mampu. Dan sama sekali dia nggak bayar. Nah, Ya, itulah dia. dua ya. ratus ribu satu hari kami simpan, Bu. Izin Tuh. Allah berkah rezeki kami, lancar rezeki kami memang dengan sedekah itu tadi. Ya, Nah, itu dia, Bu. luar biasa Masya Pak. Allah, Ah, tabarakallah, luar Masya biasa. Allah. Berkah Pak, betul Pak. Berkah, Ya, Berkah berkah. Masya sekali Allah. Pak. Ini belajar dari Pak Ridwan juga ini sebenarnya. Aduh, kita Ah, satu frekuensi, Pak Azrizal. iya Wah, Pak. mantap ya. Mudah-mudahan ini ya Itu Pak, Pak. Insya Allah. Insya Allah, ya mudah-mudahan kita kumpul di terinspirasi juga komunitas nih Pak. satu ya, Pak ya. Iya Insya Pak. Allah. Bu, betul Bu. Ya, Gitu dia. lanjut lagi ya. Ada lagi Ya, mungkin? terkait dengan Ya, dari silakan Bu. pertanyaan ke Septia Pri Haryanto. Selain proteksi tendon, sebenarnya ada nggak Pak Azizal bahan-bahan yang perlu kita hindari supaya tendonnya ini nggak lisis selama perawatan luka? Lanjut lagi ke Ya, pertanyaan Mas David, biar ini betul. contoh Hmm. konkret gambar luka yang tadi Bapak ceritakan itu ada nggak sih Pak? Boleh nggak dilihatkan? Terus kalau sudah baik tendonnya, apakah bisa tertutup jaringan granulasi tadi? Ya, oke. Sebentar nanti ada di materi lain saya tunjukin ada gambarnya. Nah, ada beberapa senyawa yang memang tendon itu cepat lisis. Salah satunya ketosan itu cepat lisis tendonnya Bapak Ibu. Nah, maka ketika saya melihat ada kasus tendon itu, satu lagi vaselin. Nah, vaselin juga salah satu mempercepat proses lisisnya tendon. Jadi, ketika kita ngelihat ada expose tendon itu, kebetulan mungkin kita memang butuh memakai ketosan sama itu. Nah, yang terjadi itu adalah proteksi tadi. Proteksi dulu serapi mungkin tendonnya, rapetin sebagus mungkin tendonnya supaya dia memang betul-betul terlindungi, baru kita pakai. Nah, kalau kita nggak bisa memproteksi dengan baik dan benar, saya rasa kurangi dulu penggunaan kaitosan sama yang berbasis dengan vaselin. Tadi akan memang mempercepat terjadi kerusakan. Yang tadinya sebenarnya masih oke, tahu-tahu akhirnya rusak 2 kali rawatan. Nah, gitu. Walaupun base-nya Atau juga oil mungkin, ya Pak nah, ya, mungkin Pak nih, Azrizal ya. ini saya sedang riset. Walaupun Ya, base-nya oil. juga Ya, oil ya. jadi betul. Nah, itu jadi beberapa temuan hasil riset itu salah satu yang tadi kita katakan vaksinasi kekhususan itu mempercepat terjadi luruhnya Hmm. tendon-tendon itu tadi. Nah, maka ketika memang saya membutuhkan itu memang saya harus proteksi benar, harus betul proteksi, tidak sampai ada yang ngeresap dari sana kemari ya. Itu kan terlihat nanti ketika kita buka balutan berikutnya. Nah, memang jadi sedikit lebih kerja keras kita untuk melindungi si tendon tadi itu. Nah, sebahagian kan krem-krem itu kan berbasis dengan vaselin. Sebagian berbasis dengan vaselin krem itu. Nah, ada satu krem yang tidak berbasis vaselin itu salah satunya adalah ini bukan jual obat ya Bapak Ibu. Ini memang saya hasil diskusi dengan yang punya produk.
gitu ya, itu di Burnazin Plus. Itu memang mereka nggak pakai Vaseline. Jadi memang ketika saya butuhkan itu, cuman kan dia itu ion silver. Ion silver isinya. Dan ada senyawa Ha plus silver sulfadiazin. Nah, dia tidak mengandung Vaseline, tidak mengandung kaitosan. Nah, itulah salah satu yang saya pakai. Nah, silver itu yang ada di dia dengan kadar 25 part per million ppm. 25, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nah, itu ada di situ di produk itu. Ini bukan jualan produk, Ibu, ini pengalaman saya. Saya memang diskusi, saya tanyakin semua ke produk-produk, ada kaitosan nggak, ada ini nggak, karena ini akan meluruhkan si tendon tadi yang masih sehat gitu. Nah, itu tadi. Jadi ada satu yang kita temui. Dulu saya pernah dapat namanya Bionex. Bionex itu satu produk yang berbasis dari, lupa saya itu nama produknya. Sekarang memang udah nggak beredar. Itu juga tidak mengandung kaitosan dan tidak mengandung vaselin. Dan itu saya memang pernah siapin dulu dan memang nggak beredar lagi di tempat kami di Medan, yang membantu untuk meringankan beban tendon tadi. Dia sifatnya memang autolisis, tapi dia nggak ngerusak. Nah, ini kan sekarang karena nggak ada lagi beredar Bionex Cream itu dulu kalau saya tak salah itu produknya dari Mebu kalau saya tidak salah waktu itu. Mereka berbarengan tuh keluar di produk itu. Tapi belakangan yang Bionek ini kayaknya nggak beredar lagi, izin edarnya mungkin sudah expired dan tidak diperpanjang kayaknya. Karena memang tim dari sana tuh nggak pernah datang lagi, hanya datang Mebu saja. Tapi kadang-kadang kan saya nggak banyak pakai Mebu. Gitu. Itu dia Bu Rana. Baik, yang ini Pak, yang permintaan contoh konkret gambar luka yang Oh ya, awalnya bentar tendon ya. expose boleh nggak? Kita Bentar ya. juga tahu gitu. Saya Mungkin kalau saya ada ambil dulu. cara pemasangan yang tadi Bapak sampaikan tadi juga ada nggak Pak? Yang pemasangan Sebentar saya cek hidrokoloid. dulu ya hidrokoloidnya ya. Kalau foto lukanya ada. Ini luar biasa ya Pak Azrizal. Jadi ini mungkin juga Ya, salah satu teknik apa, menjaring rezeki lain lewat betul, jalur betul langit Bu. tadi. Rezeki langit betul Bu. Insya Allah Bu. 200.000 satu hari kita sisihkan untuk mereka Bu. Ya mungkin kalau Bentar bagi ya Bu. teman-teman belum bisa 200.000 bisa 50.000 juga boleh Bu. dua bisa puluh ribu nominalnya juga bisa boleh kan? disesuaikan ya Pak. Iya, kita sesuaikan dengan penghasilan kita harian. Bentar ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand ya. Tadi sempat ada yang raise hand tapi hilang lagi. Jadi saya nggak bisa melacak kembali teman-teman yang tadi sudah raise hand. Saya yang Oh, Mas resen, Bu. Fahmi. Oke, nanti setelah ini ya Mas Fahmi ya. Saya tadi Bentar. resen, Bu. Hilang ya, Bu? Iya, tadi hilang. Baik, saya resen lagi. Heeh. Terus Bentar juga ya saya Bu. boleh, saya juga memberikan kesempatan buat Mas Assalamualaikum Abdul dokter. Jalil. Nanti kalau boleh, tadi kan beliau ada sesi pertanyaan yang sudah lama untuk raise hand, tapi kemudian tidak bisa diakomodir karena keterbatasan waktu di sesi pertama. Wah, Pak Ridwan juga mau nanya. Oh iya, tadi udah ngantri tadi saya. Saya nanti Ditunggu terakhir ya. aja. Saya terakhir Kalau aja nggak kalau apa-apa. Mas kalau Pak Ridwan nggak ngasih ini aja, ngasih door prize. Kita tunggu dulu ya, Pak Azrizal sedang mencari foto yang ingin ditunjukkan ke kita, seperti apa bone expose yang pernah beliau eh, treatment, sekaligus juga mungkin memberikan gambaran cara memasangnya seperti apa. Sambil menunggu sesi tanya jawab, Pak Azrizal belum belum ketemu ya, Pak? Pak Azrizal masih ke mute. Ini saya share yang tendon expose tadi ya.
Nah, ini salah satu Bapak Ibu. Ah, ini pasien datang begini nih. Ini di bawah nih tendon, Boleh full ya di screen, bawah nih. Pak Azrizal? Ya Bu. Boleh full screen? Oh ya ya, bentar. Nah, ini Bapak Ibu, ini di bawah tendon semua nih Bapak Ibu. Ini pasien datang begini nih, pasca di Brigham Hospital. Ya, pasca di Brigham Hospital, ini datang ke kita. Ini di bawah tendon semua Bapak Ibu. Jadi ini kan kemarin mau kita kasih yang berbasis tadi itu ya, ketosan itu. Nggak mungkin. Kalau saya kasih ini pasti hancur. Hancur. Jadi hancur. Kalau saya berikan nih hancur dia, jadi nggak ketolong tendon di bawahnya. Sementara pergerakan mobilitas tungkai bawah itu kan harus berjalan dengan baik. Nah, kemudian setelah saya berikan, ini saya kemarin kan aplikasi Bionek Bapak Ibu. Bionek Cream. Ya, waktu itu saya aplikasi Bionek Cream. Ini luruh lisis dia yang kuning-kuningnya, tapi tendonnya terlindungi di dalam dan granulasinya muncul. Nih, ini jarak 4 hari. Karena waktu itu saya buka 4 hari, Bapak Ibu. Karena pasiennya nggak mampu nih. Pasien nggak mampu biaya. Saya buka 4 hari. Saya kasih foam memang waktu itu. Saya pluskan dengan Pampers. Karena pasien nggak mampu. Ya, saya bilang, Bapak mampunya berapa hari sekali datang. Nggak sanggup datang 3 hari sekali. Apa 4 hari, apa 5 hari. Saya sesuaikan kemarin itu saya coba. Karena memang pasien nggak mampu waktu itu. Akhirnya dia mau minta datang seminggu sekali. Saya bilang jangan, datang aja hari keempat. Nanti kita bantu biaya dari sini sebagian. Ya, akhirnya nih kita kasih Bionek nih, Mbak. Ini awal datang, yang gambar pertama nih pasien awal datang pasca di Brigham Hospital, surgical di Brigham. Datang, pasien memang ditawarkan amputasi. Setelah dibuka rawatan pertama di rumah sakit, ya setelah buka rawatan pertama praktek mandi jangan diamputasi, kita memang nggak amputasi, ya kita memang nggak amputasi, tetapi di sini tendon semua nih di bawah Bapak Ibu, ini tendon semua di bawah. Kalau saya berikan yang berbasis dengan kaitosan, berbasis dengan uh, vaselin, ini pasti hancur, luruh. Memang yang kuning-kuningnya selapnya luruh semua, tendonnya juga ikut luruh, lemas tendonnya, loyo tendonnya, nggak bisa ditarik, udah nggak mau lagi elastisitas. Akhirnya ini 4 hari kemudian pasien datang lagi, granulasinya muncul, ya, tendonnya tersimpan di dalam granulasi sudah. Hajar 4 hari, Bapak Ibu sekalian. Memang luar biasa tanpa pemakaian yang namanya itu tadi ketosan sama vaselin. Nah, ini akhirnya bagus Bapak Ibu. Ini setelah rawatan kurang lebih 3 minggu. Ini 3 minggu, Bapak Ibu. Ini 3 minggu, ya rawatan 3 minggu. Ini terlihat sedikit tendonnya, ya terlihat sedikit tendonnya. Kemudian rawatan berikutnya tendon udah mulai ketutup. Nih, ini tendon masih bagus, masih putih bersih. Nah, masih putih bersih, ya tendon masih putih bersih. Nah, di sini saya belum aplikasi waktu itu eh hidrokoloid, belum saya aplikasi karena tendon berada di bawah. Ketika saya kikis, sebahagian ini belum bisa karena terlalu keras. Akhirnya kita lakukan penggunaan Bionek tadi. Ya, akhirnya memang bagus dan ini hasilnya bagus, ya, bagus Bapak Ibu. Dan ini tendon ini sedikit kemarin saya lapisi dengan Linovera, Linovera karena dia berbasis oil. Kemudian saya kasih transparan film di sini, ya transparan film supaya transparan film apakah lengket di tenor lengket karena sudah ada Linovera di sana. Linovera ketika kita aplikasi transparan film dia lengket sehingga tidak bisa nyerap cairan-cairan dari jaringan yang sudah granulasi tadi. Nah, di granulasi ini saya berikan kalsium alginate. Nah, di granulasi saya berikan kalsium alginate supaya maksimum untuk absorb cairannya. Kemudian baru di atas kita kasih foam dressing kemarin. Kemarin kita kasih foam dressing itu yang ukuran 15 kali 15 nih. Ya, 15 kali 15 nih kita kasih kemarin. Ya, dan hasilnya memang bagus. Ini tendon sedikit lagi, ya, terekspos ini dalam durasi 2 bulan kurang lebih sudah begini lah dia. Ini 1 bulan 2 minggu, 6 minggu, 6 minggu rawatan, ya, 6 minggu rawatan waktu itu ini sudah bagus kondisinya. Nah, di sini ada sedikit tendon dekat ujung, dekat jari nih, dekat jari. Ini masih kami pakai Linovera waktu itu. Dan ini alhamdulillah rawatan ke berikutnya sudah naik jaringannya. Ini murni pemakaiannya ada Bionek.
Bionek itu berisi oksigenasi luka. Kayak ini Bapak Ibu apa namanya? Oksoverin ya. Oksoverin cairan ya yang berisi oksigen. Nah, ini berisi oksigenasi ke jaringan lukanya. Nah, ini dia. Inilah yang saya pakai. Bionek itu kemarin kita pakai. Ya. Dan memang sekarang Bionek itu memang nggak beredar lagi. Jadi kita lagi cari yang serumpun dengan dia untuk membantu jangan lisis tendon tadi. Nah, karena nggak ketemu, akhirnya itu tadilah menggunakan Linovera, menggunakan Gavilon, menggunakan apa namanya hydrocolloid tendon tadi. Nah, itulah dia prosesnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Baik, terima kasih banyak Pak ya, Azrizal. ya, sama-sama Tadi Ibu. Mas Fahmi, jadi bertanya, Ya, silakan. Mas Fahmi silakan. Soalnya tanda Eh, raise hand-nya hilang lagi. iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, Selamat selamat pagi, wabarakatuh. Pak. Pak, di sini biasa kita dari Medan juga, Pak, sama murid Bapak, Pak, ya kan? Ya, ya. Di sini saya ingin bertanya, Pak, tentang teknik slip dalam eh, menangani tendon. Itu rekomendasi atau enggak, Pak? Soalnya kan saya pernah ikut Zoom juga dari Nupa kemarin, sempat membahas itu kira-kira gimana. Terus kan kalau saya tahu kan kalau tendon ini kalau dia yang berbasis gel silver gitu itu biasanya rusak gitu. Sementara kan macam Bapak bilang tadi sulfaniazin itu kan yang berbasis clean gitu kan clean juga. Itu gimana itu, Pak? Ya, bagus pertanyaan Pak. Jadi kan, seperti saya katakan tadi, silvernya kadarnya berapa? Nah, itu dulu yang terpenting. Karena kan sekarang banyak beredar silver. Silver banyak beredar di beberapa produk itu, kita nggak tahu berapa part per millionnya. Sementara ada kebutuhan tendon itu nggak boleh lebih dari takaran segini. Tendon itu kalau kita beri silver, dia nggak boleh melewati kadar dari 30 ppm. Nah, 30 ppm. Dia nggak boleh lebih dari 30 ppm. Kalau lebih dari 30 ppm dia rusak. Nah, maka kita harus tahu dulu kadar silver yang beredar di pasaran. Nah, ketika ada produk datang ke kita nawarkan silver, kita tanya dulu berapa kadarnya. Nah, maka orang produk datang kadang-kadang saya tanyain sedetail mungkin. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan pasien tadi. Jadi berapa dia kadarnya? Jangan sampai nanti kebutuhan sistem hanya 30 ppm dia sanggup nampung untuk silver nggak boleh lebih. Nah, maka kalau kadarnya berlebihan, maka kita nggak pakai. Kita pakai yang mana? Kita pakai hidrofobik. Hidrofobik itu sangat aman. Hidrofobik itu sangat aman untuk tendon expose karena dia tidak akan merusak. Nah, kalau silver tadi masih ada reaksi dia untuk merusak, tapi dengan kadar tadi. Nah, Walaupun kalau syaratnya harus dalam ada hasil eksudat riset, ya, Pak Azrizal ya. betul, Iya, harus betul ada Bu. eksudat tapi. Nah, benar. Nah, itu dia. Jadi yang penting nanti si Bapak tanyain dulu silvernya kadarnya berapa. Karena tendon tuh nggak mampu menahan kadar silver yang di atas 30 ppm. Dia harus yang di bawahnya. Ya, di bawahnya. Karena kalau di atas dia akan cepat luruh dia. Nah, amannya kalau kita nggak tahu, kadang pun yang buat produk dia nggak tahu berapa kadarnya. Ini jadi masalah, Bu. Waktu datang Brunazin Plus dulu di awal, itu saya tanya berapa kadar ppm-nya. Yang bawa produk aja nggak tahu kadarnya berapa. Gimana saya bilang mau saya pakai barang kamu? Kalau saya pakai ini kondisinya lebih dari segini, maka ini akan merusak yang ini. Bagus yang ini, rusak yang ini. Toh akhirnya sama aja lukanya. Nggak ada manfaat, gitu bilang. Akhirnya dia kembali ke produknya sampai saya nunggu 6 bulan baru ketemu hasil. Itu pun harus datang produknya yang dari Filipina. Dari Filipina kita telepon-teleponan waktu itu video call, Bu. Menanyakan hanya berapa ppm kadarnya. Saya bilang kalau segini saya pakai ini maka akan rusak tendonnya, saya bilang. Oh iya Pak, memang ada kelemahan kami. Basis kami memang kemarin harusnya sih 27 ppm, tapi ini tidak tertera. Ya kalau memang basisnya segitu, mana hasil risetnya? Kita minta hasil risetnya. Nah, saya minta hasil risetnya. Oh iya betul, ini aman buat tendon. Ada rekomendasi di bawah. Ini aman buat tendon. Atau mungkin ada keterbatasan. Ini nggak aman buat tendon gitu. Gitu dia. Jadi Pak, nanti tanya kadar ppm-nya berapa. Kalau kira-kira si bapaknya ragu, maka pakai saja hidrofobik. Mungkin nanti kita minta Nuva nyiapin silver yang kadar bisa membantu
atau melindungi tendon Pak Ridwan ya Pak. Siapa tahu Pak Ridwan nih inovasinya kencang nih. Mohon Ya kan doanya, Pak. bisa membantu teman-teman. Iya Pak, Insya Allah banyak nanti kita banyak bisa diskusi Pak terkait Amin, dengan amin. expose tendon ini. Memang ini tantangan Pak. Tantangan buat kita, tantangan juga buat produk untuk menciptakan inovasi produknya yang berbasis untuk melindungi tendon tadi Pak. Nah, Centella asiatica itu salah satu Pak yang Bapak sudah punya tuh sebenarnya. Tapi kita Ya, belum betul. fungsikan untuk tendon tadi. Apakah mungkin kita buat hidrokoroid berbasis Centella asiatica gitu untuk bisa memproteksi tendon tadi. Nah, gitu dia. Ya, Ya, terima Pak. kasih Pak Azrizal. Makasih Ini Bu Nana. sebenarnya waktu kita sampai jam 10.40, kita sudah lewat 10 menit. Udah lewat. Oh ya, nggak apa-apa. Eh, tapi nggak apa-apa ya Pak Ridwan. Ya, Kita lanjut, nggak apa-apa Pak Ridwan bisa lanjutkan. Lanjut, Bu. Ini ilmunya banyak, Bu. Baik, kita Dari lanjutkan ke dua-duanya ilmunya banyak, pertanyaan Masya Allah. berikutnya dari Kak Zulkifli. Apakah kalau tindakan bedah atau operasi tendonnya itu dijahit, ditarik ke dalam jaringan untuk menyelamatkan tendon? Kalau pengalaman Bapak, pernahkah melihat, mungkin maksudnya pernah melihatkah kalau cara seperti ini? Lalu bagaimana, tadi kalau perawatan tendonnya sudah menghitam, bagaimana caranya? Apakah masih memungkinkan untuk kita kembalikan ke warna tendon yang sehat? Kita coba dua itu dulu ya Pak. Tiara. Baik. Pertanyaan ini bagus-bagus ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya pernah temuin satu tendon diikat, Pak Zulkifli ya, Pak Zulkifli ya. Pernah diikat satu tendon, tapi tendonnya saya lepas Pak, bukaannya Pak. Jahitan yang diikat itu tadi saya lepas Pak. Karena dengan dijeratnya tendon tadi itu merupakan tanda awal untuk rusaknya si tendon Pak. Tendon itu nggak bisa kita ikat. Banyak sekali literatur menyatakan tendon itu sebaiknya tidak diikat dengan benang heting. Kecuali memang seperti ortopedik ya mereka bisa pasang tendon buatan gitu artificial tendon ya misalnya kan itu udah lain cerita ya. Kalau case-case-nya dengan wound, Brightman wound itu sebaiknya tidak diikat ya. Banyak hasil-hasil riset dan konsensus wound yang berkaitan dengan tendon itu berupaya untuk tidak diikat. Nah, satu konsensus saya baca Europe Wound Management itu melarang tendon itu untuk diikat. Nah, kenapa yang diikat? Karena oksigenasi tadi. Oksigenasi salah satunya di situ dia katakan adalah suplai oksigenasi ketika diikat akan kejerat. Begitulah kira-kira gambarannya ketika salah satu tendon itu diikat. Nah, gitu dia ya. Itu hasil dari konsensus Europe Wound Management itu saya baca di jurnal mereka. Nah, kemudian bagaimana kalau tendonnya sudah menghitam? Kita lihat lagi, hitamnya karena nekrotik atau hitam karena apa? Nah, kalau hitam nekrotik pasti dia sudah rusak, ya. Tendonnya tuh pasti sudah kendor. Tendonnya pasti udah nggak ketat lagi, ya. Kalau hitam karena mungkin cairan lukanya, transpose cairan luka dan dia masih ketat, itu masih bisa dibersihin. Masih bisa kita bersihin dengan pH MB aja udah cukup untuk membersihkannya. Atau mungkin pakai HOCl, hypochloric acid, bisa untuk membersihkan udah cukup. Tapi dengan syarat tendonnya masih ketat. Kalau dikatakan tendon itu sudah rusak, itu tendon udah nggak ketat lagi, udah nggak elastis lagi. Kalau kita pegang kayak pinset, kita tarik sedikit, itu langsung dia akan kembali secepatnya. Nah, itu kalau itu tidak akan kembali secepatnya, akan melambat dia jatuhnya, gravitasinya lambat. Nah, itu tendonnya sudah mulai merusak. Nah, kemudian Pak, semisal tendon sudah terlanjur diangkat, tapi masih belum semuanya. Nah, kalau tendon sudah diangkat, tentunya mobilisasi agak sedikit melemah. Walaupun belum semuanya, tapi kan sudah tidak maksimal lagi. Pertahankanlah sisanya yang memang masih memungkinkan untuk dipertahankan. Yang memungkinkan dia tidak jadi benda asing. Yang jadi benda asing ketika dia memang tendon tidak fungsi, sudah kendor, sudah jatuh dia gitu ya. Nah, itu upayakan untuk dipertahankan kalau masih elastisitasnya masih bagus. Kemudian dari Pak Alfian ya, seperti foto nih ya, beliau ngasih foto nih. Nah, ini tendon ini masih bagus Pak, kelihatannya Pak, kelihatan masih bagus. Ini untuk proteksi Pak. Ini kebetulan granulasi sudah naik. Support granulasi secepatnya Pak. Berikan kolagen Pak. Nah, berikan kolagen Pak. Nah,
Nuva itu kan sudah ada HA dan kolagen. Pak, kasihkan itu Pak. Cuman di HA tadi kita kan dia nggak tahu nih ada vaselin enggak. Karena vaselin juga salah satu kontraindikasinya gitu ya. Nah, kalau memang nggak ada, kasihkan Nuva itu ya. Karena ini salah satu jaringan yang sudah granulasi itu di tendonnya sudah granulasi. Tinggal pertahankan Pak, naikkan support makanannya secepatnya Pak. Nufalbuminnya kasih Pak sebanyak mungkin Pak, mungkin dosisnya 3 kali 2 kapsul mungkin Pak untuk mempercepat proses granulasi. Dan ini di tendon sudah terlihat tandanya Pak, tendon itu masih bagus, masih ada fase granulasi di atas tendon, itu tandanya tendon masih Hmm. bagus. Nah, Kalau gitu dari ya segi Pak ya. warna bisa diidentifikasi juga Pak Azrizal. Gimana Bu? Warna Dari kebetulan segi ini masih warna. warna krem. Krem masih warna yang bagus, warna yang normal. Nah, kapan dikatakan tendon itu sudah nggak bagus? Sudah warna kehijau-hijauan. Kuning kehijau-hijauan tuh tendonnya sudah mulai nggak bagus gitu. Sudah terpapar banyak dengan bakteri-bakteri yang terkontaminasi di jaringannya. Baik, Pak Azrizal menyangkut lagi terkait dengan Ya, konsensus soal tendon tidak boleh dijahit ya, tadi, Pak. Boleh, ya, ini pertanyaan dari Mas Wahyu juga nih, karena salah ya. satu tindakan repair tendon atau transfer tendon itu dijahit. Contohnya pada kasus kusta dan lain. Nah, Gimana Pak tanggapan itu Bapak? case tadinya beda lagi. Karena Kusta. itu ada kaitan dengan pembuluh darah, ya, pembuluh darah tadi, ya. Kaitan dengan pembuluh darah. Maka saya katakan tadi seperti eh, orang-orang ortopedik yang buat artificial tendon lagi itu case tadi saya sudah berbeda. Berbeda dengan case-case yang kita temuin pada luka diabetes. Pada luka diabetes nggak dianjurin, ya, berbeda dia case-nya. Case-nya berbeda. Nah, saya pernah temuin dua kasus kusta dulu. Ya, dua kasus kusta dulu yang memang tendonnya diikat. Nah, memang akhirnya kita diskusi. Dok, kalau tendon diikat, ini apa nggak bermasalah ya dengan sirkulasinya? Kita lihat nih, yang sebelahnya tidak diikat tendonnya, sebelahnya diikat. Warnanya berubah, beda warna, saya bilang. Beda warna, akhirnya kita lepas. Ketika kita lepas, warnanya akan sama kembali dengan yang di sebelahnya. Nah, itu tadi sama dengan warna sebelahnya. Karena beda case-nya memang. Setiap case, contoh ya case ortopedik, misalnya case ortopedik, mereka tendon yang rusak bisa buat artificial tendon lagi kan gitu kan. Nah, gitu dia. Sana diarahnya. Baik, baik. Demikian Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Azrizal. Ini Sama-sama kalau Bu. saya lihat pertanyaan dari Kak Vinda sama Kak Alfian tadi sudah dijawab ya, Ya, walaupun tadi belum disebutkan. Lalu juga pertanyaan dari Mas Wahyu juga sudah. Ini dari Mas Ridwan, sebenarnya untuk konfirmasi saja Pak, ya, penggunaan hidrogel, berarti penggunaan hidrogel relatif lebih aman daripada krim dengan basic chitosan atau zinc untuk kasus tendon expose ya Pak? betul. Betul, tapi lihat lagi CMC-nya berapa, Pak. Nah, karboksi metil selulosanya ada berapa di hidrogel itu. Jadi nggak semua juga gelnya yang aman buat itu. Jadi ada, maka setiap produk yang datang saya tanyakin ini CMC-nya berapa? Berapa persen? Biasanya pakai persen ya? Persennya berapa? Ya, karena yang aman itu kadar CMC-nya di bawah 30%. Berapa amannya? Jadi setiap produk datang memang kan produk pasti menyebutkan ini keunggulannya, keunggulannya. Kita tanyakan kadang mereka nggak sebut di sana di komposisinya sekian ini mereka nggak sebut. Jadi kita mau menggunakan, kadang-kadang dia nggak punya hasil riset, mau kita nggak gunakan, tapi dia udah datang tiap hari ke praktek, kasihan juga dia bolak-balik datang, mau nggak kita gunakan, tapi ngerusak yang ini. Begitu dia. Jadi pertimbangan-pertimbangannya untuk menentukan tuh memang panjang sekali. Maka ketika produk, contohnya saya bilang produk Nuva Pak Ridwan itu, Pak Latif itu sampai 1 tahun berdiskusi dengan saya baru ambil obatnya. Bayangkan Pak, sampai saya harus tahu komposisinya. Mungkin Pak Ridwan juga pusing itu pertanyaan-pertanyaan saya. Pak, komposisinya berapa Pak? Ini nggak aman saya pakai ini gitu. Sampai Pak Latifnya yang di Medan itu pusing Pak, Bu, ngadapi saya. Waduh, pertanyaan Pak Asijali banyak sekali gitu. Bukan apa, karena untuk satu kemaslahatan pasien. Yang kedua, high quality kontrol dari punya Pak Nuva Pak Ridwan sendiri. Jadi kalau udah quality kontrolnya oke, pasti seluruh Indonesia akan pakai. Nggak ada yang nggak pakai. Pasti pakai semua. Kita harus tahu kadarnya sekian. Aman nggak buat tendonnya? Oh, kadar sekian. Aman nggak untuk yang granulasinya? Semua harus kita pertimbangkan. Jadi tidak ada yang terabaikan step by stepnya. Maka kadang-kadang eh,
timnya Pak Ridwan, Pak Latif, karena pusing lihat saya. 1 tahun Bu, beliau datang, saya baru ambil obatnya. Saking banyaknya pertanyaan, saya tunggu jawaban Pak Latif, saya tunggu jawaban Pak Latif kadang-kadang. Ini Pak jawabannya Pak. Pak, misi dicontoh nih. Saya contoh misal saya bilang, eh, ada Nufalbumin, ada Nufalkurmin ya Pak ya. Ini isinya adalah ini untuk meningkatkan ini, adalah sini. Nah, bagaimana pada pasien yang gagal ginjal? Pasien luka gagal ginjal, boleh nggak nih dipakai? Nah, bingung Pak Latif jawabnya. Karena banyak pasien cuci darah yang luka, yang harus kita buat. Sementara protein di pasien cuci darah nggak boleh banyak. Ya, benar. Ini tadi kan. Jadi Nggak boleh banyak. ini manfaatnya kemari, ini manfaatnya. Oh, ini karena tinggi nggak bisa saya kasih di sini. Makanya saya perlu komposisinya. Komposisinya sekian. Oh, ini aman buat pasien luka dengan gagal ginjal plus hemodialisis gitu. Karena banyak pasien itu kami rawat sekarang. Nah, ternyata orang gagal ginjal hemodialisis proteinnya hanya boleh segini kata dokter HD-nya. Ternyata kita kasih ini akan melebihi, akan memperberat kondisi ginjalnya, akan memperberat nanti pembentukan sel darah merahnya di ginjal, akan mempercepat merusaknya jaringan barunya. Itu sampai ke sana gitu. Itu dia prosesnya. Yang terakhir dari Mas Alfian Ya, Arif nih, Pak Azal. Untuk silakan Bu. mengatasi pus yang ada di rongga atas, apakah perlu kita buka? Ya, push kalau push Pak mungkin saya bisa disemprotin ke dalam ya. Misalnya larutan PHMB, Pak Ridwan tuh punya PHMB, Pak. Semprotin ke dalam, Pak. Ya. Jangan manipulasi jaringan yang sehat. Ya, jangan kita manipulasi, semprotin aja ke dalam. Mungkin pakai speed atau di ujung speed kita kasih NGT anak bayi. Saya suka tuh pasang NGT bayi kalau nggak kejangkau ya. Masukin ke dalam tuh pasang NGT bayi di ujung speed, semprotin ke dalam. Ya, karena tanpa PMB salah satu tuh cairan yang membantu meluruhkan bakteri-bakteri yang ada dalam rongga gitu. Nah, itu dia. Ya, karena memang Tersedia tuh di Nuva. kalau kasih dressing masuk ke dalam kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin karena Jadi mau nggak mau ya rongga bentuknya sempit ya. cairan. Rongga sempit. Benar, Ya. benar. Plus ada nanti itu yang kayak Medisqua ya kan tuh membantu meluruhkan bakteri bisa dimasukin sedikit ke dalam gitu. Baik, teman-teman, Gitu. untuk sesi kedua kita tuntaskan dulu. Ada closing statement Pak Azrizal yang ingin disampaikan? Baik, closing statement, take home message buat teman-teman sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, update terus ilmu pengetahuannya. Karena perkembangan ilmu perawatan luka itu sangat dinamis. Hari ini begini, besok begini, lusa ada begini lagi. Ya, ternyata teknologi itu juga berperan seperti yang disampaikan Nasaldi tadi. Ya, peranan-peranan AI, peranan-peranan dressing, peranan semua itu penting. Yang terpenting, take home message adalah Bapak Ibu update terus ilmu pengetahuan, jangan menyerah. Seperti tim Nuva juga sering buat acara-acara, kemudian panitia-panitia yang lain, teman-teman lain juga sering buat acara-acara, ikuti. Karena itu adalah ilmu pengetahuan buat kita semua. Semakin banyak kita dapat, semakin banyak kita bisa untuk menolong pasien-pasien kita. Ya, take home message adalah update terus ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Lihatlah perkembangannya hari ini sudah menggunakan AI seperti Nasa disampaikan. Jangan AI itu tidak bisa kita manfaatin seperti Nasa disampaikan tadi. Dan ini seperti saya sampaikan tadi, tendon expose ini tantangan buat kita Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan nyerah. Kita ini memang kesulitan untuk melindunginya tendon expose karena kita nggak memiliki berbagai macam varian untuk melindunginya. Kita terus berupaya Bapak Ibu. Dengan uji coba, dengan riset, dengan trial bersama produk-produk kita uji coba terus. Ya, update ilmu pengetahuan mulailah dari sekarang. Jangan pernah kata menyerah Bapak Ibu sekalian. Itu dari saya Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Azrizal atas Sama-sama. ilmu yang serba dagingnya siang ini. Insyaallah. Baik, teman-teman. Oh ya, ada Terima kasih pesan Pak dari Azhar. salah satu Sama-sama Pak peserta, Ridwan. Pak Azrizal. Kalau berkenan, boleh nggak dibagi tentang konsensus yang tadi Bapak ceritakan tadi ya? Boleh Bu, nanti saya bagikan. Nih saya coba cari dulu, saya lupa filenya. Baik, Ada baik. beberapa video tendon itu yang nanti saya carikan Bu. Ya, Saya lupa filenya, memang udah agak 1 tahun yang lalu tuh kemarin kita uji coba. ya, terima kasih banyak Pak Ya, Azrizal. sama-sama Kita Bu. berikan aplaus Sama-sama. dulu ya buat teman-teman, Sama-sama buat Bu. Pak Azrizal. Sama-sama Bu.